bisa bilang kita punya teman dari semua fakultas. Iya. Karena Tanjidor ini. Malah ya, kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu, kalaupun gagal nggak ada kata percuma gitu loh. Dari awal aku nggak ada basic yang kayak suka ngonten, aktif di sosial media tuh aku nggak begitu aktif gitu. Halo Febzone, selamat datang kembali di podcast Febs. Perkenalkan, nama aku Eklesia. Aku Irfan. Di episode kali ini kita bakal ngobrol seputar pengalaman mahasiswa yang nggak biasa nih, yaitu jadi brand ambassador Telkom University. Tapi kita bakal fokus ke gimana pengalaman itu bikin berkembang secara personal, dapat skill baru, dan juga pelajaran berharga yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dan hari ini kita bakal kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat spesial ya teman-teman semuanya. Kita bakal bahas mulai dari proses awal, pengalaman berkesan, sampai hal-hal yang bikin mereka berkembang selama perjalanan jadi BA atau brand ambassador. Langsung aja kita kenalin gak sih narasumber kita hari ini, yaitu Kak Amira dan juga Kak Rafila. Halo semuanya, hai ini. Halo Kak. Oke. Kira-kira nih, gimana nih kabarnya Kak? Kabarnya alhamdulillah Baik. Aku sendiri baik, Amira. Aku juga alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Sebelum jauh nih ke pengalaman, aku penasaran dulu, apa sih yang awalnya bikin kalian itu tertarik ikut jadi brand ambassador? Langsung ya. Langsung Ya, banget nih. Mungkin Siapa sambil dulu? perkenalan aja dah. Sambil perkenalan dulu. Boleh perkenalan dulu sih. Sambil perkenalan ya. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Amira Nidani Srina, biasa dipanggil Amira. Dan kita berdua dari jurusan MBTI Angkatan 22 gitu. Kamu mau kenalan juga? Boleh langsung aja kali Iya, ya? kenalan aja langsung. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Rafila Zilal Hasanuddin, biasanya dipanggil Rafila. Sama kayak Amira tadi, aku jurusan MBTI juga Angkatan 22. Sebelumnya aku tuh tahu BA dari temen aku. Temenku ada yang udah jadi BA duluan. Kebetulan sebet juga sama Rafila dan terus kayak tertarik nih apa nih BA gitu ya, ngapain aja sih BA gitu. Terus setelah aku cari tahu ternyata BA maksudnya mostly dia konten terus banyak muncul di Instagram Telkom, di sosmednya Telkom kayak gitu-gitu. Sebenarnya alasan utamanya mungkin lebih ke pengen eksis ya. Anaknya emang agak narsis sebenarnya. Iya, emang narsis anaknya gitu. Iya, jadi pengen dapat pengalaman baru juga sih sebenarnya, kayak ya kan keren gitu ya jadi BA gitu ya, gitu nambah-nambah pengalaman juga gitu sih kalau aku. Langsung nih. Oh, Iya, dari Kak Kak Rafila. Rafila. Oke, kalau motivasi awal aku tuh sebenarnya berangkat dari pas lulus SMA. Lulus SMA itu aku tadi ikut Mojang Jajaka, jadi itu tuh Duta Pariwisata Ekonomi Kreatif di daerah. Aku tuh di Kota Sukabumi dan alhamdulillah aku dapet juara 1. Nah dari situ aku di kuliah nih. Di situ aku sebenarnya ngerasa cocok sama karena Moka itu kan lebih ke branding promosi, terus dan lain sebagainya, tapi khususnya di bidang pariwisata, budaya, sama ekonomi kreatif. Nah, pas aku masuk kuliah tuh aku ngerasa kayak tertarik, dan setahu aku waktu dulu, kalau di kampus itu namanya Duta Kampus ya. Iya. Di kampus namanya Duta Kampus, ada di kampus-kampus lain gitu, dan aku nyari tahu di Telkom University ada nggak sih yang sekiranya tuh tugasnya hampir sama lah gitu sama Mojang. Dan pas aku cari tahu, ada BA nih, brand ambassador, yang emang di Instagram Telkom tuh banyak lah orang-orang yang mereka tuh jadi apanya ya, jadi mukanya lah, iya representatifnya gitu, jadi mukanya. Pas aku cari tahu, ya udah aku tertarik nih ikutan ikutan BA, dan sambil apa ya, waktu itu karena aku masih maba, masih mahasiswa baru, tau lah kayak mahasiswa baru masih kayak ambis, pengen ikut ini, pengen ikut itu gitu, pengen ngumpulin pengalaman sebanyak mungkin. Terus aku mikirnya BA tuh kan emang langsung ke PRA Telkom ya. Jadi emang diurusnya sama Telkomnya langsung lah gitu. Jadi aku ngerasa kayak oke nih menarik, aku tertarik juga sama bidang branding, dan ini harus branding kampus. Dan tadi kayak Amira juga bilang, bangga nggak sih kita gitu ngebawa nama Telkom University ke masyarakat luas gitu. Jadi aku oke lah, aku ikut aja BA gitu. Dan ini aku mau disclaimer sedikit sih. BA tuh kan ada namanya ya. Kita tuh namanya Tanjidor. Jadi Tanjidor itu singkatan dari Teltizen menjadi ambassador. Jadi mungkin ke depannya kita panggilnya Tanjidor kali ya. Iya. Gitu ya. Oke. Tanjidor. Tanjidor. Dari Tanjidor menjadi Ambassador, betul.
Gitu. Berarti kalau dari yang aku tangkap tadi, emang kalian udah ada kayak tujuannya juga ya, Yes. buat Iya. BA gitu, bukan yang Iseng-iseng gitu, enggak iseng-iseng ngasih. gitu. Aku emang nyari kalau sebenarnya emang nyari. kalau dari Karafila tadi kan awal itu mulai dari apa? Duta daerah lah Mojang gitu. Jajaka. Iya, Mojang Jajaka. Nah, kalau ngomongin proses nih Kak, biasanya kan yang bikin kita berkembang itu tantangannya nggak sih? Betul kan? Nah, waktu seleksi atau awal-awal daftar jadi brand ambassador atau tanjidor tadi, apa sih tantangan yang paling berat yang kalian hadapi gitu? Oke. Siapa dulu nih? Mir. Oke. Oke, kau dulu deh. Kalau aku tuh mungkin beda sama Rafila, karena Rafila kan dari awal dia mau jadi Mojang gitu ya, udah ada pengalaman gitu mungkin sebelumnya. Kalau aku tuh dari awal aku nggak ada basic yang kayak suka ngonten, aktif di sosial media tuh aku nggak begitu aktif gitu. Jadi buat aku sebenarnya tantangan terbesarnya itu yaitu ngonten. Aku harus ngonten, aku harus ada di depan kamera, aku harus bikin skrip dan segala macam. Itu jadi tantangan terbesar aku waktu awal-awal ya. Aku ingat banget pernah waktu itu konten pertama aku. Jadi kalau di Tanjidor tuh kita tuh tiap anaknya punya mentornya masing-masing. Nah, mentor tuh anak Tanjidor di batch sebelumnya ya. Nah, aku ingat banget di konten pertama aku, karena aku baru pertama kali ngonten gitu ibaratnya, aku tuh dapat revisi banyak banget, beneran revisi. Revisi makanan sehari-hari kita Betul, ya. iya. Iya. Kita tuh beneran revisi terus-terusan. Aku ingat banget tuh kayaknya sampai 2 atau 3 minggu aku bener revisi doang. Dan untuk satu video aja gitu. Mungkin kalian juga ngerasain lah, kalian juga megang media sosial kan ya. Jadi kayak kurang lebihnya tahu. Nah itu aku tantangan terbesar aku sebenarnya itu. Cuman dari situ ya aku jadi belajar banyak gitu. Aku jadi bisa tahu nih ternyata konten yang bagus tuh kayak gimana, konten yang menarik itu kayak gimana, kayak gitu. Kalau dari Karafila, Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya karena tadi kan aku daftar BA itu menjadi Tanjidor itu pas maba. Meskipun tadi ya sih sebenarnya aku punya sedikit pengalaman lah di Mojang gitu, Mojang Jajaka, tapi pas aku daftar BA tuh tantangan aku terbesar menurut aku percaya diri sih, rasa percaya diri aku. Karena kan kita masuk ke lingkungan baru, maba, istilahnya dari daerah ke kota Bandung tuh terus ketemu teman-teman yang mereka tuh dari daerah lain, apalagi kan kalau Tanjidor itu kita nggak yang satu batch itu sama angkatan itu nggak, jadi angkatan atas atau angkatan bawah kita tuh bisa daftar dan aku menurut aku banyak teman-teman Tanjidor yang emang mereka punya pengalaman, punya latar belakang yang keren-keren juga gitu. Jadi pas aku daftar, terus aku sebenarnya dari awal daftar tuh kayak ngeyakinin diri mau nggak nih daftar ini, meskipun aku nyari tahu, tapi itu ada rasa gimana ya, takut deh, kayaknya aku belum tahu apa-apa deh gitu, kayaknya aku belum siap nih diri aku buat langsung ke apa namanya, buat dilihat, misalnya kan kalau di Telkom kita buka Instagram Telkom dilihat gitu ya, konten hasil kita tuh dilihat sama orang. Nah aku ngerasanya kayak belum siap, terus ngerasa belum percaya diri, belum punya apa-apa, jadi menurut aku itu sih tantangannya. Tapi pas aku jalanin ternyata masuk BA tuh nggak cuman kayak tentang seberapa banyak pengalaman yang kita punya, tapi kayak kemauan kita buat belajar, terus keberanian kita buat develop diri kita sendiri itu emang yang paling penting. Itu bukan kita banyak-banyakan pengalaman gitu ya Mir ya, gitu sih menurut aku. aku penasaran nih Kak. Tadi kan kakak sempat mention juga kalau kakak kurang percaya diri gitu Iya. pas awal-awal. Nah, cara kakak nge-handle itu gimana sih Kak? Oke. Aku dulu kali ya. Sebenarnya kalau nervous kali ya, kayak deg-degan gitu, menurut aku wajar sih kalau masalah deg-degan nervous gitu, karena sekecil ya aku mau presentasi nih di depan dosen, aku masih ngerasa deg-degan, aku masih ngerasa kayak nervous, karena kan kita pengennya yang terbaik ya, pengen yang sempurna lah gitu, kita tampil di depan orang, kita pengen yang sesuai apa yang kita persiapkan. Tapi balik lagi, kalau aku biasanya tuh ngubah mindset aku sih. Jadi kayak ya udah, kita kan udah nyiapin nih, kita mau presentasi, kita mau jadi ini, kita mau wawancara ini itu kita udah persiapin sebelumnya, kita fokusnya ke situ. Jadi kayak oke, gue udah persiapin, ini tinggal ngejalanin aja. Hasilnya itu tergantung sama persiapan kita sebelumnya kan. Jadi kita ngubah si mindsetnya, jangan fokus ke yang negatif, jangan kayak duh takut salah, takut nggak maksimal, nggak sesuai sama harapan kita, tapi kita lebih ke kayak oke, ini ada kesempatan berharga, momennya nggak bakal keulang lagi gitu. Kalau misalkan kita malah jadi sibuk sama nervous ini bisa ngeblank dan lain sebagainya, itu malah ngilangin kesempatan momen berharga ini. Jadi
bukan ngilangin sebenarnya ya, si nervous itu bukan harusnya diilangin tapi dibalikin kayak ya udah cara pandangnya jadi positif aja gitu sih kalau menurut aku. Dari kamera. Bener, aku setuju sama yang Rafila bilang kayak ngubah mindset tuh penting banget karena gimana pun menurut aku ya jam terbang kita misalkan udah selama apapun nervous tuh pasti masih ada Iya. gitu, nervous tuh pasti masih ada banget. Ngubah mindset tuh paling apa ya, paling berpengaruh gitu, paling berpengaruh. Cuman kalau aku sendiri biasanya aku kalau misalkan harus bertemu dengan banyak orang, misalkan aku kebetulan suka nge-MC juga kan, sering banget aku juga ngerasa kayak, aduh nervous nih mau nge-MC di depan banyak orang. Aku biasanya cara ngatasinnya dengan ngobrol. Aku ngobrol sama panitia yang lain, sama teman-teman yang lain gitu. Aku ngobrol, aku lebih rileks, aku lebih tenang. Setelah itu nanti aku bisa ngejalanin apapun yang mau aku lakuin itu dengan lebih maksimal kayak gitu. Nyairin suasana dulu Yes, gitu ya. benar. Nah, gitu teman-teman, kalau mau prestasi atau apapun, kalau nervous, ubah mindset kalian. Iya, tapi beneran itu kan mungkin klasik gitu ya. Kita sering banget ngedenger kayak ubah mindset gini. Tapi pas aku ngejalanin itu benar-benar ngaruh gitu loh. Iya. Setuju juga. Percaya diri kayak kalian kan udah nyiapin banyak hal sebelumnya gitu ya. Percaya aja sama diri kalian. Jadi yang penting kita itu kayak niat nggak sih Kak? Iya, Niat betul. harus niat dulu ya Betul pertama. banget. Aku percaya setiap pengalaman itu pasti punya turning point-nya sendiri. Momen yang bisa bikin kita itu mikir, oh ternyata kita itu bisa ya ngelakuin itu gitu. Kalau buat kalian nih, apa momen paling berkesan yang ngebuka perspektif baru kalian? Oke, aku dulu kali ya. Kalau turning point aku pas di Telutizen tuh, sebenarnya pas waktu itu pas aku dikasih kepercayaan sama kakak-kakak PRA buat jadi moderator di acara talk show Festival Budaya Jawa Barat. Dan itu tuh yang bikin aku deg-degan, gestarnya atau pembicaranya tuh sangat amat luar biasa. Role model aku lah gitu. Beliau itu ada namanya tuh Kak Melati Teja, Putri Indonesia 2024 dan juga Miss Cham 2024 dan juga ada Teh Widya. Teh Widya itu Mojang Pinili Jawa Barat 2012. Itu kan maksudnya dengan aku Mojang dan aku tahu beliau Mojang dan Putri Indonesia kayaknya bikin aduh lumayan pressure gitu ya. Pressure yang amat sangat gimana nih, bisa nggak ya aku, bisa nggak ya atau gini itu segala macam lah. Nah, tapi pas aku jalanin alhamdulillah itu jadi salah satu pengalaman yang sangat luar biasa, bikin aku bangga banget ya. Siapa yang nggak bangga ya? Iya, betul. Kita ngewawancarain, bahkan ketemu aja aku nggak ngebayangin tuh aku pernah ketemu gitu. Bahkan ini ketemu, sharing, ngobrol satu meja jadi moderator dari beliau dan menurut aku itu pengalaman yang bikin aku kayak wow, turning point aku di situ gitu. Gak nyangka ya bisa Gak nyampe nyangka di titik banget, itu. gak nyangka banget karena ya seorang putri Indonesia ya, aduh kayak Keren banget sih. keren banget. Kalau Kak Amiranya sendiri gimana? Kalau aku tuh pernah waktu itu jadi LO untuk ini tuh waktu itu lagi ada di event anniversary-nya Telkom University. Waktu itu kebetulan lagi ngundang banyak banget apa namanya orang-orang keren, ada musisi juga. Kalau kalian ingat waktu itu ada Putri Tanjung pernah ke Telkom, ada CEO-nya Alobank, CEO-nya Huawei, dan itu kebetulan anak-anak Tanjidor yang dipercaya untuk jadi LO-nya gitu kan. Kapan lagi ya kita bisa nge-LO-in? Waktu itu kebetulan aku LO-nya CEO Alobank. Itu kayak apa ya, kesempatan yang luar biasa banget karena maksudnya dari situ aku bisa dapat kontak PA-nya, aku bisa dapat kontak CEO-nya enggak dapet sih, cuman maksudnya kayak kan udah dari PA-nya juga kan udah lumayan banget gitu ya. Itu bisa ngebantu banget ke jenjang karir aku selanjutnya juga kayak gitu. Mereka juga kalau misalkan orang-orang yang mereka punya pengalaman luar biasa ke kitanya tuh lebih itu ya Mir, lebih ngasih ilmu, Yes, ngasih kayak cerita gitu lah ya yang insight gitu. baru ke kitanya pun banyak banget gitu yang bisa kita dapetin gitu. Mungkin itu sih aku bersyukurnya alhamdulillahnya keterima jadi Tanjidor tuh banyak banget dapat kesempatan-kesempatan yang mungkin nggak semua orang tuh bisa dapetin kayak gitu sih. Jadi banyak momen-momen berharga yang kalian dapatin ya jadi brand ambassador. Sebelumnya nggak kebayang nih kita mau ketemu sama orang-orang ini. Ternyata lewat BA kita bisa gitu loh, sama rektor, sama internal Telkom gitu. Nah, aku penasaran juga perubahan yang paling kalian rasain
ketika kalian menjadi tanjidor, apa sih perubahan diri kalian gitu? Diri aku ya. Banyak. banyak banget. Pasti Banyak ya. banget. Dari mulai mungkin pengalaman itu udah pasti. Pengalaman aku jadi banyak banget bertambah. Terus relasi aku juga banyak banget. Terus juga kesempatan yang paling kerasa, kesempatan yang terbuka untuk aku. Terus juga gak menutup kemungkinan exposure dari orang-orang ke aku jadi pasti lebih banyak ya, walaupun itu juga pressure sebenarnya ya. Iya, Walaupun itu juga jadi pressure, cuman ya kita ngelihat dari sisi positifnya aja gitu. Kalau ngelihat dari sisi positifnya emang banyak banget jadinya kesempatan baru terbuka untuk kita kayak gitu. Kalau aku sendiri sih tadi lebih berani aja sih, berani buat ngelakuin sesuatu yang baru. Karena semakin banyak tadi kan kita ngobrolin tentang tantangan itu bikin kita jadi lebih ngedevelop diri sendiri lah ya. Kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu yang baru, otomatis ada deg-degannya, nervousnya, dan lain sebagainya. Rasa nggak percaya sama diri sendiri juga kadang ada. Tapi pas kita udah ngelewatin itu semua, rasa makin percaya sama diri sendiri, itu makin gede juga gitu. Nah, abis aku berhasil ke BA, terus aku yang tadi yang salah satu jadi moderator yang tadinya aku nggak percaya itu bisa, tapi ternyata alhamdulillah bisa, itu nambahin rasa percaya diri aku, percaya diri, akhirnya kayak aku sekarang lebih berani dulu lah buat ngelakuin sesuatu gitu, enggak nyia-nyiain momen yang ada gitu sih. Kalau yang lainnya kurang lebih sama lah, insight gitu. Memang tanjidor ini Berpengaruh lah. berpengaruh banget ya di besar. hidup kalian di dunia Iya, perkuliahan Di ini hidup gitu. Betul. Betul. Berarti gak banyak banget ya skill yang berkembang. Iya pasti. Bisa diceritain nggak Kak, kayak skill apa yang menurut kalian yang paling kelihatan berkembangnya? Kalau aku sendiri sih sebenarnya tadi balik lagi ke skill networking ya. Kita tuh karena ketemu banyak orang dan karena kita orang-orangnya orang penting gitu ya, yang kayak dosen, rektor dan lain sebagainya. Ada juga teman sesama jurusan atau sama yang lain lah gitu, atau yang di luar kampus. Itu kita jadi mempersiapkan kan. Kita jadi tahu cara ngobrol yang baik kayak gimana, cara nge-maintain hubungan sama orang kan ya kita nggak mungkin lah, pasti kita ada butuhnya juga ya, maksudnya sama kita ada butuh ini kita bisa nanya gitu-gitu kan, kita harus nge-maintain kan hubungannya. Dan skill networking itu menurut aku sangat penting ya di kehidupan dewasa ini. Iya, betul. Di kehidupan dewasa ini sangat diperlukan gitu. Jadi yang paling penting sih itu. Terus skill komunikasi udah pasti ya, Mir. Komunikasi kita pasti dilatih juga. Terus konten itu, pembuatan konten kita jadi lebih tahu lah istilahnya. Bahkan pada saat aku kan jurusan manajemen bisnis, ada pelajaran e-commerce tuh. Nah, salah satunya tuh ada bikin brandingan dari brand seseorang UMKM lah, UMKM yang mereka belum punya sosial media dan lain sebagainya, kita bikinin. Nah, pas aku bikin itu, aku jadi ngerasa, oh, aku tahu nih standarnya tuh harus kayak gimana. Konten planning tuh yang rapih kayak gimana, yang terstruktur gitu. Terus konten yang bisa upload media sosial yang bisa narik engagement tuh kayak gimana gitu. Karena kan tadi kita mention kalau di Tanjidor itu banyak sekali revisian. Jadi si kontennya tuh nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi harus ininya ada standarnya, ini buat standar formnya. institusi ya, karena kita kan memang di institusi. Betul. Standarnya ada tersendiri, jadi buat tugas-tugas yang lain pun jadi kita punya standar tersendiri juga gitu. Benar. Kalau aku sendiri udah pasti kayak networking, terus juga komunikasi itu udah jelas banget. Cuman kalau menurut aku salah satu yang paling kerasa gitu di aku tuh gimana ya nyebutnya? Cuman kayak gimana caranya aku deal with people gitu. Kayak gimana aku berhubungan dengan orang lain, gimana aku menyelesaikan masalah dengan orang lain kayak gitu-gitu. Itu juga ngebantu banget di aku karena kebetulan, aduh aku malu ngomongnya, tapi kebetulan di batch ini tuh aku ketuanya kan, teman-teman. Suhu ini suhu. Enggak dong. Cuman maksudnya karena aku di batch ini jadi ketuanya, jadi aku semakin banyak berhubungan dengan orang-orang gitu. Baik itu dengan anggota aku, teman-teman Tanjidor yang lain, ataupun dengan pihak Telkomnya, ataupun pihak eksternal gitu. Aku banyak sekali berhubungan dengan orang dan ya nggak jarang banyak juga problem-problem yang nggak bisa kita hindarin gitu. Nah di situ aku juga belajar sih gimana caranya aku bisa making decision yang benar, making decision yang emang efektif, gimana sih caranya untuk ngurusin mahasiswa sebanyak itu gitu ya. Maksudnya ibaratnya kan kita Tanjidor tuh di 4 cabang ada ya teman-teman, ada di Bandung, Surabaya,
Jakarta sama Purwokerto, dan semua Tanjidor di 4 cabang ini kebetulan aku yang urus. Jadi memang tantangannya lumayan gitu guys gitu. Nah cuman ya itu dari situ aku banyak belajar sih gitu. Jadi intinya mau belajar ya Kak? Ada kemauan. Iya, ada kemauan. Gimana nih pengalaman jadi Tanjidor atau brand ambassador itu berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kalian atau kehidupan perkuliahan kalian nih? Kalau tadi sih aku mention yang perkuliahan ya, itu udah kayak benar-benar masuk gitu ke masalah konten brand dan lain sebagainya, itu bermanfaat banget. Tapi kalau buat ke kehidupan sehari-hari, basicnya sih tadi komunikasi ya. Kita jadi tahu cara komunikasi yang baik sama orang. Dan menurut aku cara komunikasi ke sesama umur nih, seangkatan, ke yang bawah sama ke yang lebih tua, menurut aku itu beda. Dan itu bisa belajar dari Tanjidor, karena kita kan sering ketemu sama apa ya, petinggi-petinggi lah ya Mir, petinggi-petinggi yang kita tuh belajar lah komunikasinya kayak gimana dan lain sebagainya. Terus karena aku dari awal tuh aku mention suka branding, personal branding dan lain sebagainya, bisa disebut konten creator kecil lah. Konten creator Nggak kecil lah, udah nggak kecil lah. enggak dong, enggak, masih kecil. Jadi aku tahu lah cara nge-manage si kontennya tuh yang baik kayak gimana, bikin konten yang biar banyak yang suka atau banyak yang lihat tuh kayak gimana gitu. Aku jadi tahu gitu dari Tanjidor ini. Ke kehidupan kampus ya berarti ya. Iya. Itu sangat berasa sih, apalagi kalau kita ngomongin relasi. Kita tuh jadi punya teman nggak cuman kayak di MBTI aja atau di FEB aja, tapi aku bisa bilang kita punya teman dari semua fakultas karena Tanjidor ini. Terus juga misalnya nih ke unit-unit yang ada di Telkom, kita paling sering bukan bermasalah sih, maksudnya nggak bermasalah, bukan salah ngomong, maaf, bukan bermasalah, maksudnya kayak kita paling sering berurusan gitu mungkin sama TAK, bener nggak? Ya kan, karena kita harus mengumpulkan TAK gitu kan, relate kan, bener kan? Nah maksudnya tuh bukan masalah ya guys, aku klarifikasi bukan masalah teman-teman, mohon maaf. Nggak, maksudnya kalau misalnya di TAK gitu, aku ada misalkan, aduh kenapa ya ini kok nggak di ACC gitu misalkan, nah gitu, aku dari jadi BA tuh aku punya relasi juga nih ke orang Ditmawa gitu, aku bisa nanya gitu ke beliau gitu, aku tanya apa, kenapa ya, apakah ada yang salah mungkin dari apa yang aku input atau segala macam gitu, dan itu tuh nggak cuman dari satu unit aja gitu, dari banyak unit di Telkom pun sebenarnya kita punya relasi yang banyak gitu. Oke, betul. Berarti terkadang secara nggak sadar insight yang kalian dapat itu penting banget buat diri kalian sendiri, kayak ya kan, pelajaran yang paling berharga yang kalian dapat dari pengalaman ini tadi kayak bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata, ke dunia kampus, dan ke teman-teman semua juga kan ya. Iya betul. Nah, ada lagi nggak kira-kira insight terbesar kalian jadi brand ambassador ataupun masuk ke Tanjidor yang bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian lagi gitu? Selain yang tadi mungkin gitu, cerita-cerita Ke karir nggak sih? Menurutku ke karir tuh ada banget loh. Iya. Apalagi misalnya kita kuliah tujuannya ujung-ujungnya pasti karir ya. Ujung-ujungnya pasti depannya karir. Itu mungkin kayak dari aku tadi yang punya kenalan sama PA-nya Alobank kayak gitu. Itu bisa banget tuh kayak info-info internship kayak gitu-gitu, ataupun sesimpel kayak misalkan karena kebetulan peminatanku tuh linear sama Tanjidor which is marketing. Itu sangat membantu portofolio aku, sangat amat membantu portofolio aku, dan portofolio itu lumayan dilirik gitu kalau misalkan di dunia kerja. Jadi ketika kamu nanti daftar internship, kamu punya portofolio itu jadi poin plus banget gitu. Dan kalau misalkan pengalaman kamu udah banyak, itu tentu bikin kamu makin dilirik gitu sama rekruternya kayak gitu. Iya, sama sih aku juga. Karena aku kemarin tuh sama sih kurang lebih di internship juga. Terus ada beberapa, aku kan bikin ya, kita si project-project dari Tanjidor tuh kan sebenarnya lumayan serius ya, lumayan kayak bernilai lah buat kitanya sendiri. Nah, kalau misalkan kita masukin ke portofolio, kemarin tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada brand yang nggak approach aku, dan lumayan lah ya, maksudnya buat seorang mahasiswa yang anak kos ini di approach sama brand kayak wow. Terus dan menurut aku itu yang berpengaruh besar tuh dari portofolio aku lewat Tanjidor ini. Iya, gitu. benar. Ngaruh sih ke kehidupan dewasa. Bener-bener, iya benar, maksudnya tadi Rafila mention aku jadi ingat, kita tuh peluang ke eksternalnya pun besar gitu. Jadi kayak ya itu brand-brand untuk foto gitu ya, untuk bikin video kayak gitu-gitu juga ke
nggak cuman kita tapi ke talent-talentan junior yang lain pun sama besarnya gitu peluangnya kayak gitu. Kak, aku punya pertanyaan ya. Apakah pengalaman kakak menjadi brand junior atau brand ambassador ini mengubah cara pandang kalian tentang diri sendiri gitu? Atau lebih mengenal diri sendiri gitu? Aku lumayan mengubah sih. Karena ya waktu itu tuh aku ngerasa diri aku tuh gak ada apa-apanya gitu loh, ngerti gak sih? Rasa nggak percaya dirinya tuh sangat amat tinggi. Terus ngerasa kalau misalkan nyoba hal baru tuh aku takut duluan, ngerasa kayak aduh kayak gue nggak bisa nih, mohon maaf, kayaknya mundur aja. Kebanyakan kayak gitu kalau dulu. Tapi kalau sekarang karena yang tadi aku udah mention, udah banyak nyoba hal-hal baru yang meskipun kecil-kecil ataupun yang besar, saking banyaknya jadi sekarang udahlah sikat aja lah gitu. Istilahnya kalau gagal pun ya udahlah sikat aja. Jadi nggak takut nyoba gitu ya. Benar. Karena ya udah apa ya, bukan bilang udah biasa juga sih, lebih kayak bisa nerima kalaupun gagal, oke, nggak apa-apa, jadiin pelajaran, pengalaman, evaluasi, terus ikut lagi yang lain biar kita bisa tahu kita tuh ada di mana, terus apa yang harus diperbaikinya gitu-gitu. Iya benar. Lebih mengenal karena aku tuh jadi nemuin banyak hal baru yang kayak oh ternyata aku bisa ya kayak gini gitu loh. Banyak hal yang kayak gitu. Kayak misalnya ngonten itu yang aku nggak pernah ngonten, terus ternyata aku bisa nih ngelit orang sebanyak itu, aku bisa ngobrol dan juga nge-MC di depan orang sebanyak itu kayak gitu. Itu hal-hal yang kayak aku nggak nyangka ternyata bisa aku lakuin gitu, dan itu pastinya mengubah cara pandang aku ke diri aku sendiri juga. Berarti menemuin jati diri ya Kak. betul. Kalau ada nih teman-teman mahasiswa yang pengen coba hal baru ya di luar kampus, tapi nggak harus ikut brand ambassador, tapi bisa organisasi, lomba atau komunitas tuh. Menurut kalian apa tips terpenting buat mereka? Jangan takut coba. Ya itu sih, jangan takut coba karena aku yakin banget, dan aku juga masih ya kadang-kadang masih suka ngerasain kalau misalkan kayak mau mencoba hal baru keluar dari zona nyaman itu hal yang susah gitu ya. Kayak takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Cuman ya ingat aja kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak akan tahu nih hasilnya gimana. Ya kalaupun gagal, benar tadi, kalaupun gagal ya udah jadiin pengalaman aja, jadiin pelajaran aja, dan nanti kita bisa coba lagi gitu di kesempatan selanjutnya kayak gitu. Sama sih aku. Berani buat coba hal baru. Biar ya kita tahulah kita tuh ada di mana, kita perlu apa. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin apa-apa, kayaknya rasanya di zona nyaman tuh diem aja karena ya udah kita nyaman, kita nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada rasa takut yang kita hadapin, jadi kita nggak ada perkembangan ke diri kita juga, kita bingung mau ngembangin di mana karena kan kita nggak tahu apa yang harus dikembangin. Terus satu lagi sih menurut aku konsisten sih. Jadi kalau kita ngelakuin hal berani satu nih, tapi kalau kita nggak konsisten, itu bakal ketutup lagi. Jadi kita bakal nggak percaya diri lagi gitu loh. Karena misalnya sekecil apapun gitu, hal-hal yang menurut kita itu tantangan dan bikin kita bikin deg-degan lah gitu ya, bikin kita pengen ngedevelop diri sendiri, itu ngaruh banget ke depannya. Kalau misalkan kita berani nih, satu kali berani, terus kita stop di sini, itu menurut aku bakal bikin rasa takutnya lebih banyak lagi. Di konsisten gitu, ngelakuin hal-hal yang baik buat diri kita sendiri. Komit ya gitu. Jadi terobos aja. Terobos aja, benar-benar. Kita masih muda nggak sih? Iya, masih berapa tahun? Dia langsung diam. Masih muda, 20 tahun masih muda. 19. Sama lah, 19. Iya, kita juga seumur lah. Terobos dulu aja buat masalah-masalah yang bikin kita takut atau takut gagal dan lain sebagainya. Saya Santai aja. zona nyaman, geuleuh udah keluar, Sundanya keluar. Iya, zona nyaman tuh enak tapi nggak bikin kita berkembang. Gitu. Iya. Gitu. Tapi nih kan Kak, ada nih mahasiswa nih udah niat ya, niat. Tapi tuh kalah sama yang udah berpengalaman tuh. Gimana tuh? Ya, itu salah satu proses menurut aku. Karena maksudnya kita nggak bisa pungkirin lah, orang-orang pasti ada yang lebihin kita. Ada pengalaman mereka yang mereka punya sebelum-sebelumnya gitu. Dan kalau misalkan kita mau bersaing sama mereka, itu sebenarnya bukan kita yang bersaing sama mereka, tapi kita bersaing sama diri kita sendiri. Kita harus lihat dulu nih, nggak usah ngeliat ke orang, kita lihat kita sendiri, terus di jalan kita sendiri, kita udah di mana sekarang. Kalau misalnya kita gagal, nggak apa-apa, kita sengaja udah ngikutin ini nih, udah di step B. Nanti sekarang kita tinggal evaluasi, lanjut ke step C. Jadi nggak kayak percuma lah ya, kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu, walaupun gagal nggak ada kata percuma gitu loh.
Dan buat belajar. iya benar. Dan kalau misalnya nih kayak kau bilang kita kalah karena maksudnya kita kalah sama yang lebih berpengalaman. Iya. Kita tahu nih mereka berpengalamannya di mana dan yang kitanya kurang gitu. Mm-mm. Ya udah jadi kita bisa belajar. Oh berarti kita kurangnya di sini, kita harus belajar hal itu. Nanti kita coba lagi, kita udah bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak tahu kurangnya di mana kitanya kayak gitu. Sebenarnya sedikit cerita ya, aku waktu di Mojang Jajaka Jawa Barat itu tuh Mojang termuda karena aku baru masuk kuliah dan mereka tuh udah ada S1, ada yang jadi guru, ada yang S2 dan lain-lain sebagainya lah gitu. Otomatis pressure kan. Kayak, gila gue mau ditombain sama orang-orang hebat ini sedangkan baru masuk nih saya nih ke dunia perkuliahan. Terus kayak sebenarnya wajar sih kalau stresnya karena kan kita ngerasa mereka udah duluan nih startnya, kita masih di sini. Tapi aku balik lagi karena kayak mereka pas umur seaku, mereka di mana nih? Belum tentu kan sekeren Iya, benar dong. Benar dong. mohon maaf, mohon maaf. Ya maksudnya mereka pas umur segitu di mana? Dan aku ngerasa ya apresiasi diri sendiri pun perlu Perlu, gitu ya. Kita iya. udah keren nih di sini udah di tahap ini kita udah keren dan ya balik lagi ke yang tadi kita fokusnya kemana, kita kelebihannya di mana, ya kita fokusin di situ. Jangan fokusin ke yang negatif. Kita kayak buang-buang aja lah negatif-negatif, bikin deg-degan sendiri, bikin gak tenang sendiri gitu loh. Jadi ya udah kita fokus aja ke yang positif gitu. Gitu. Sama sih. So ya, kalau proses gitu ya. Iya, kalau maksudnya aduh kok ngeblank. Maksudnya kalau misalnya kita mau coba, kita udah mau berani untuk mengambil suatu keputusan, itu menurut aku udah poin plus sendiri gitu. Udah jadi poin plus sendiri. Kalian tuh dengan coba walaupun gagal, itu kalian udah menang, ngerti gak sih? Iya, Maksudnya karena kalian udah berani coba gitu. Dibanding yang lo diem aja, lo gak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi maksudnya walaupun kita gagal, kita tetap harus mengapresiasi diri kita sendiri gitu sih. Oke, gitu. Yang penting berani coba. Yes, berani coba segala hal. Nah, Kak, kalau dirangkum nih jadi satu kalimat atau satu kata deh. Kalimat, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Pengalaman yang bikin atau yang sesuai sama pribadi kalian lah, yang setelah kalian lewatin selama ini gitu. Bentar, mikir dulu ya. Santai aja Kak. Apa aku boleh minta ulang nggak? Belum Kalau panik, belum dirangkum panik. jadi satu kalimat atau satu kata, pengalaman ini atau pengalaman yang tadi kita obrolin bikin kalian jadi pribadi yang kayak apa? Titik-titik-titik gitu. Betul, Oke. titik-titik. Oke. Aku dulu Ya, bikin aku ulangin. Mungkin jadi- kayaknya kamu bisa lihatnya ke sana kali ya, biar kayak lebih kata-kata siapa hari tuh? ini gitu. Ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Siapa tuh Oke, gitu aku kan? lihat ke sana ya. Iya. Pengalaman yang udah aku jalanin tuh sekarang bikin diri aku lebih menghargai diri sendiri dan menghargai prosesnya gitu. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kenapa jadi pressure? Sebenarnya gue malu, gue jadi malu. Oke. Pengalaman yang ada dari dulu sampai sekarang dan pengalaman aku saat ini tuh bikin aku jadi Amira yang sebenarnya gitu. Gila banget. Amira sebenarnya. Amira yang sebenarnya. Keren, keren, keren. Mungkin aku mau nanya-nanya nih Kak, masalah atau tentang internship atau magang Oke, kayak. boleh. Kalau dari Kak Amira dulu deh, Mm-mm. Kakak magangnya di apa tuh, perusahaan apa dan di bidang apa, divisinya gitu. Oke. Aku tuh magang 2 kali. Betul. Yang pertama, aku magang di Telkom University, di Iya. kampus, di PRA. Dan yang kedua, itu aku magang di PT Line Industri, aku di bagian strategic marketing, gitu. Kalau Ya, dari Kak, Aku kemarin magang itu yang magang SKS di Telkomsel di Jakarta itu bagian enterprise connectivity. Jadi lebih fokusnya ke B2B. Oh, Bisnis iya. kita ngepromosinya ke Bisnis to B2B. bisnis ya? Iya. Oke. nah berarti yang aku tangkap juga tadi Kakak sempat mention di kita ngobrol-ngobrol tadi, kalau Kakak di bagian marketing kan Kak ya? Yes. Berarti ngaruh banget Tanjidor ini Kak ya? Iya, benar. Jadi apa yang Kakak dapat di Tanjidor itu bisa diaplikasiin juga pas magang. Betul. Bener, Kak? Betul. Tapi aku penasaran juga nih Kak,
Susah nggak magang? Iya. Siapa tahu teman-teman yang nonton pada penasaran juga kan? Susah nggak magang? Iya. Nggak magang. Magang tuh menurut aku nggak susah karena kita kan belajar ya teman-teman Iya. ya. Jadi kalau kita masih salah, masih sering banyak miss-nya itu nggak apa-apa banget karena kita masih belajar. Namanya juga anak magang. Cuman yang menurut aku susah adalah cari magangnya. Ya, bukan susah sih, lebih ke tantangan gitu ya. Mungkin yang jadi tantangan tuh cari magang karena misalkan kita bersaing dengan banyak banget orang ya. Bukan dari- cuma Telkom University bukan ya? cuma Telkom Dari University, univ lain juga. dari Telkom University-nya aja udah banyak gitu ya, apalagi sama kampus-kampus lain gitu. Jadi mungkin nyari peluang itulah yang jadi tantangan kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya yang pertama pasti ya itu Hmm. cari si tempat magangnya itu kita agak sulit ya, apalagi kalau misalkan kita emang mau fokus ke jenjang karir selanjutnya. Jadi bukan yang asal dapat magang gitu yang sesuai, tapi kalau menurut aku yang agak susah kemarin tuh aku adaptasi sama lingkungan sih. Karena kebetulan pas aku masuk ke tempat magangku ini, cuman aku satu-satunya anak magang, jadi nggak ada teman diskusi, nggak ada teman buat ngobrol, main segala macem, dan Mas Mbak pada saat itu tuh pada sibuk kan, mereka punya pekerjaan masing-masing yang emang sibuk. Terus aku bingung kalau balik lagi sih kerasa percaya diri itu, aku takut buat nanya sebenarnya. Kayak pas di awal tuh aku takut buat nanya ini harus apa dan lain sebagainya. Cuman ya aku alhamdulillahnya bisa ngebunuh tuh si rasa-rasa nggak percaya diri tuh kayak Ngebunuh banget ya Mbak. ngebunuh. Soalnya itu bener-bener pas magang tuh aku pressure-nya agak besar sih, apalagi pas laporan akhir tuh aku harus presentasi ya. di depan GM, manajer-manajer dan lain sebagainya. Saya kayak anak kecil loh, aku tuh masih anak kecil disuruh presentasi di orang dewasa yang bener-bener mereka udah kerja gitu sama dunia kerja beneran real gitu. Aku susahnya adaptasinya itu sih. Tapi alhamdulillah itu di awal-awal aja. Kesananya alhamdulillah selesai. Nih ya Kak, aku lihat di FYP TikTok ya. Mm-mm. Orang first time magang tuh kayak, aku bingung nih mau ngapain. Kalian ngerasain gitu juga nggak? Rasain banget. Rasain banget. Apalagi kayak Banget. kalau aku tuh waktu itu di hari pertama kedua tuh bener-bener dilepas. Jadi mentor aku tuh kayak lagi nggak ada kebetulan, emang mentor aku lagi nggak ada. Jadi aku bingung kan, kayak ini aku harus ngapain, aku harus apa. Terus setelah itu ya baru tuh ada tugas-tugas, oke aku bisa ngerjain. Cuman aku mau cerita, jadi waktu itu aku pernah dapat tugas yang mengharuskan aku untuk berinteraksi dengan unit lain gitu, dan itu dengan beberapa unit lain gitu. Nah waktu itu aku dikirim ke salah satu unit di perusahaan aku waktu itu, dan karena aku anak magang jadi aku kayak di underestimate gitu loh. Kayak oh kamu anak magang ya gitu, kayak saya pikir kamu karyawan gitu. Sempat banget waktu itu digituin. Cuman sejujurnya kalau dibilang kesel atau enggak ya kesel ya, ada kesel mah pasti ada gitu. Cuman dari situ aku jadi kayak aku harus buktiin nih kalau misalnya even aku diremehin, ibaratnya even aku diremehin jadi anak magang, aku harus buktiin aku bisa. Dan maksudnya terbalasnya gitu ya, ibaratnya terbalasnya keesokan harinya tugas itu tuh kebetulan project itu aku yang bawain, jadi kayak aku yang presentasiin ke unit-unit yang lain gitu. Jadi maksudnya Bisa ya, nunjukin. iya bisa nunjukin lah gitu kalau misalkan ya walaupun magang juga bisa kok gitu. Tantangan mah ada pasti gitu, cuman ya bisa kok, bisa dijalani lah gitu. Nah jadi kalau rasa takut atau susah atau enggaknya magang pasti ada susahnya Pasti guys. ada. Tapi balik lagi ke kata kakaknya tadi kan, Kak Amir sama Kak Rafila juga, Enjoy jangan aja. takut nyoba, Ya, jangan betul. nggak ada di zona nyaman doang gitu. Kita mahasiswa satu-satunya loh di situ gitu. Kalaupun kita ngerasa kecil, mereka udah luar biasa, umurnya juga udah ngelewatin banyak banget pengalaman. Jadi kayak it's okay, terobos aja. Terobos aja. Terobos aja. Pokoknya inget terobos aja. Terobos aja. Konsepnya itu ya. Terobos aja. Nah mungkin sebelum berakhirnya podcast kita ini Kak, ada nggak kata-kata atau kata-kata motivasi buat Teman-teman semua nih. teman semua? Ya kita di sini jadi kayak motivator gitu ya, Betul. memberikan kata-kata gitu ya. Sun kita Sun jadi ya. motivator. Iya. Coba Kamu dulu. dulu. Boleh. Aku dulu deh. Oke, boleh. Buat teman-teman televisian yang lain yang mungkin pasti masih kuliah ya, masih kuliah. Mungkin pesan dari aku kayak yang tadi udah kita mention berkali-kali, kalau kalian tuh jangan takut coba, kalian harus cobain semua kesempatan yang ada, terus juga kalian harus ngerasain experience yang sebanyak-banyaknya, karena masa kuliah tuh gak kerasa, cepet banget.
Apalagi kalau misalnya kalian masih di semester tingkat 1, 2, 3 itu kalian masih masa-masanya explore banget lah gitu. Jadi kalian harus ambil segala kesempatan yang ada gitu mungkin. Jadi ambil nih semua kayaknya sama Mira. Enggak dong, mesti ada dong. Apa ya, kalau dari aku buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut buat nyoba hal baru, berani aja, semuanya bakal kalian selesain kok pada akhirnya gitu. Meskipun nanti akhirnya kita ngerasain gagal atau segala macem, kita kesampingin dulu rasa itunya, kita ambil fokus-fokusnya aja ke yang hal positif gitu. Jadi bisa jadi kalian tuh ada di titik, wah itu awal kita nih buat lanjut ke selanjutnya gitu. Kalau misalkan kalian nggak ambil kesempatan itu, kalian nggak akan tahu awal kalian itu ada di mana gitu. Keren banget, keren banget. Ternyata seru banget teman-teman ngobrol sama Kak Amir dan juga Kak Rafila. Jadi ternyata pengalaman jadi brand ambassador atau masuk Tanjidor itu bukan cuma soal representasi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa berkembang sebagai individu, dapat skill baru, pelajaran hidup, atau bahkan cara pandang yang lebih luas gitu. Nah, thank you banget buat Kak Amir Makasih dan juga banyak. Kak Rafila ya, udah sharing di sini, udah nyempetin waktunya buat hadir di sini dengan kesibukan yang sangat-sangat sibuk. Sibuk apa kalau boleh tahu ya ini? Semoga cerita kalian ini bisa jadi motivasi buat Amin. teman-teman semua, bisa ngebangkitin semangat mereka lagi gitu untuk terus bisa berkembang di dunia perkuliahan ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga. Nah, jangan lupa buat teman-teman stay tune di podcast Vibes buat obrolan seru lainnya, dan juga jangan lupa pantengin Instagram vibes.bem.feb.unitel buat keseruan-keseruan lainnya juga. Oke. Bye-bye. Bye-bye. See you.